Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anaya Cinta Salasa, dan saya di sini sebagai moderator untuk rapat pada saat ini. Yang terhormat Bapak Immanuel sebagai manajer pemasaran, Bapak Kris sebagai manajer keuangan, dan Ibu Amara sebagai perwakilan tim R&D. Hari ini kita berkumpul untuk membahas dan mengevaluasi sebuah proposal perubahan yang memiliki dampak penting bagi kelangsungan dan perkembangan perusahaan kita. Rapat ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama merinci rencana, mengevaluasi implikasi, dan menggali solusi terbaik untuk melaksanakan perubahan ini. Tanpa berlama-lama, mari kita memulai rapat pada pagi hari ini. Dan untuk sesi yang pertama, kami berikan kesempatan kepada tim R&D untuk melakukan presentasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Anaya atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi kemasan produk air mineral berkelanjutan dalam menghadapi regulasi pemerintah dan memenuhi preferensi konsumen. Next. Ini untuk peta konsepnya. Next. Langsung saja masuk di pendahuluan. Di sini ada latar belakang dalam konteks industri, perkembangan industri air mineral dan peran kemasan dalam hal keberlanjutan. Apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama, memenuhi regulasi pemerintah terkait kemasan berkelanjutan. Yang kedua, menyesuaikan dengan preferensi konsumen terkait kesehatan dan keberlanjutan. Next. Kita masuk di sesi analisis kemasan. Next. Analisis kemasan saat ini. Mengingat kembali bahan kemasan yang kita gunakan saat ini yaitu polikarbonat. Kelebihan yang paling menonjol dari kemasan berbahan polikarbonat yaitu kuat, sehingga mampu dipakai berulang-ulang untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun, kandungan yang ada di dalamnya memiliki banyak dampak dan resiko. Untuk resiko dan dampaknya, yang pertama itu bioakumulasi. BPA dapat terakumulasi di lingkungan dan makhluk hidup, terutama dalam air dan tanah. Nah, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan di ekosistem di rantai makanan begitu. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap ekosistem air. BPA yang masuk ke perairan dapat mempengaruhi organisme air termasuk ikan dan tanaman air. Nah, hal ini juga mengganggu di ekosistem air. Lalu yang terakhir, tingkat resistensi. BPA cenderung bertahan lama di lingkungan yang dapat menyebabkan akumulasi dan penyebaran yang lebih luas. Selain dari dampak yang saya sebutkan tadi, ada juga dampak BPA untuk kesehatan. Yang pertama, berpengaruh kepada kesuburan. Lalu resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Resiko gangguan otak pada janin dan anak, resiko kanker payudara, ovarium, usus besar, dan prostat. Kekhawatiran terhadap BPA muncul karena dampaknya pada lingkungan dan kesehatan manusia ini cukup banyak. Oleh karena itu, salah satu langkah dari tim R&D sebagai upaya dampak dan sebagai upaya mengurangi dampak dan risiko tersebut adalah dengan menghilangkan penggunaan BPA dalam produk konsumen dan menggantinya menggunakan produk yang lebih aman. Next. Lalu, apa jenis bahan yang BPA free atau bebas dari kandungan BPA? Salah satu bahan plastik yang aman dan BPA free adalah jenis PET, yaitu singkatan dari polisilan tripatalat. Kita juga bisa mengenal jenis plastik ini sebagai polyester. Kelebihan dari PET ini sendiri adalah karakteristiknya yang ringan, kuat, serta jernih. Itu sebabnya banyak perusahaan mulai beralih menggunakan plastik berbahan PET, termasuk dalam penggunaan galon. Maka dari itu, dengan cara ini masyarakat bisa mendapatkan air galon BPA free yang aman untuk kesehatan. Nah, kami dari tim R&D berinisiatif untuk mengambil langkah dan dengan berinovasi menggunakan plastik yang bebas BPA. Pilihan kami yaitu menggunakan plastik jenis PET ini yang sudah terkenal karena karakteristiknya yang jernih dan juga BPA free. PET polisilen tripatalat justru merupakan bahan plastik yang serbaguna dan canggih. Botol PET juga kerap kali botol PET juga dibuat
dibuat dari monoetilen atau kita bisa sebut dengan MEG dan asam terephthalat yang dimurnikan. Ini berasal dari minyak mentah dan gas alam. Kedua turunan minyak mentah ini diolah membentuk polimer, kemudian di dalam bentuk seperti madu, polimer ini diekstraksi melalui pelat cetakan, lalu kita cetak menjadi kemasan air minum begitu. Lalu selanjutnya perbandingan antara BPA dan PET sendiri, seperti yang sudah dicantumkan pada gambar. PET menghasilkan lebih sedikit limbah produk karena ketahanannya terhadap kerusakan dan penyok. PET juga punya sekitar 70% lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan dengan jenis kemasan lainnya. Lalu 90% PET di Amerika Serikat yang dibuang ke tempat sampah didaur ulang begitu. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai keuntungan. Keuntungan bagi perusahaan yang pertama, pemenuhan regulasi pemerintah, dampak lingkungan positif, pengurangan jejak karbon, ringan dan efisien dalam transportasi, keamanan dan menjamin kesehatan konsumen, fleksibilitas desain dan inovasi, biaya produksi yang relatif sama dengan BPA, persepsi yang lebih positif dari konsumen. Next. Seperti yang sudah saya cantumkan juga pada proposal mengenai tabel anggaran, kita sudah merinci dari proses produksi, penelitian pengembangan, pemasaran dan distribusi, daur ulang, lalu untuk total anggarannya 460 juta. Untuk pelaksanaannya akan dimulai pada Juni 2024 dan akan selesai Juni 2025. Ini untuk tabel pelaksanaan dan job desk dari masing-masing divisi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Baik, diucapkan terima kasih untuk Ibu Amara sebagai perwakilan tim R&D yang telah melakukan presentasi. Untuk sesi selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Direktur Pemasaran dan juga Direktur Keuangan? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah dipaparkan dan waktu yang telah diberikan. Saya akan menanyakan beberapa poin. Poin yang pertama yang akan saya tanyakan, apa alasan utama di balik keputusan kita mengambil langkah untuk beralih dari kemasan galon isi ulang yang mengandung BPA ke galon kemasan PET? Baik, Bapak Immanuel, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Alasan kita beralih dari BPA ke PET yaitu karena dampak BPA sendiri dan perubahan preferensi konsumen. Juga menurunnya peminat terhadap kemasan galon isi ulang sendiri. Begitu, Bapak. Baik, cukup menjawab bagi saya. Lalu poin selanjutnya yang ingin saya tanyakan, dari kelemahan yang telah dipaparkan, berarti BPA sangatlah berbahaya untuk menjadi salah satu komposisi kemasan. Jika semisal konsentrasinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPOM, bagaimana? Apakah bisa untuk dipertimbangkan tetap memakai kemasan polikarbonat yang mengandung BPA? Melihat BPA menjadi pilihan yang lebih ekonomis dalam hal biaya produksi dan pemrosesan. Baik, Bapak izin menjawab. Menurut beberapa sumber yang telah saya baca dan juga menurut penelitian yang telah tim R&D lakukan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan kemasan BPA selama masih dalam batas aman yang ditetapkan oleh BPOM. Namun, kami melihat setiap tahun pasti ada saja isu berita maupun artikel yang membahas mengenai BPA ini. Nah, agar produk kita menjadi produk yang aman dan juga konsumen tidak khawatir mengenai dampak yang ditimbulkan, maka ada baiknya bila kita bersama-sama mempertimbangkan untuk mengganti kemasan BPA menjadi PET, begitu, Pak. Baik, lalu yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke tim R&D, dampak negatif dari BPA kan sudah dipaparkan, tapi adakah dampak negatif dari PET sendiri? Kalau ada, silakan dari pihak pemateri memberi penjelasan. Lalu saya juga ingin meminta solusinya dari kelemahan ini.
Baik, Bapak izin menjawab. Untuk dampak negatif dari PET sendiri, yang pertama ada migrasi zat kimia, lalu ada daur ulang yang terbatas, lalu ada penggunaan sumber daya fosil, dan juga pencemaran lingkungan. Namun, dari dampak-dampak negatif tersebut, sebagian besar bersifat terbatas dan bisa diatasi dengan tindakan yang tepat, seperti pengelolaan limbah yang baik, dan inovasi dalam pengembangan bahan baku alternatif. Penting juga untuk diingat bahwa meskipun ada dampak negatif, PET masih tetap dianggap sebagai pilihan kemasan yang relatif ramah lingkungan dan aman, terutama jika dibandingkan dengan beberapa jenis plastik lain dan juga BPA yang mungkin lebih sulit didaur ulang atau memiliki dampak kesehatan yang lebih besar. Gitu. Baik, cukup menjawab dari saya. Terima kasih atas jawaban dari perwakilan tim R&D. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Immanuel yang sudah memberikan pertanyaan kepada perwakilan tim R&D. Dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Kris sebagai Direktur Keuangan kepada perwakilan tim R&D? Jika ada, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Untuk yang pertama itu, apakah perubahan ini mempengaruhi harga atau ketersediaan produk yang ada di pasaran? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Christian. Izin saya menjawab. Untuk harga sendiri tentu sangat berpengaruh karena kemasan yang baru merupakan kemasan sekali pakai, tetapi untuk ketersediaannya tergantung bagian produksi, apakah sanggup untuk memproduksi kemasan sekali pakai sesuai target atau mungkin bagian kemasan kita outsourcing, tetapi juga jangan lupa mempertimbangkan anggaran yang akan kita pakai seperti itu. Baik, cukup jawabannya ya. Untuk yang kedua pertanyaannya itu, bagaimana inovasi perubahan produk kemasan dapat memberikan keunggulan yang kompetitif? Baik, izin menjawab. Tentu dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dikarenakan pihak R&D sendiri sudah melihat dan sudah meneliti perubahan preferensi konsumen yang beralih ke kemasan sekali pakai ini mengembalikan konsumen lama kita sekaligus bisa menarik konsumen baru karena preferensi masyarakat telah berubah ke lebih sehat begitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Atas jawaban yang sudah saya terima, saya menyetujui ya dari tim R&D. Begitu pula dari saya juga. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kris karena sudah memberikan pertanyaan. Apakah tim direktur ingin langsung menjawab atau masih ingin mempertimbangkan? Baik, saya dari Direktur Pemasaran yang kebetulan mendapat wewenang dari Direktur Utama. Dari materi yang sudah dipaparkan dan dari kelebihan-kelebihan galon PET ini sendiri, menurut saya ini ide yang sangat bagus dan inovasi yang sangat baik untuk perubahan di kemasan ini. Saya sendiri menganggap ini adalah ide yang mungkin bisa terrealisasikan dan dengan senang hati saya menerima dan saya menyetujuinya dan saya berharap program ini bisa segera terrealisasikan dan memberi perubahan yang signifikan bagi perusahaan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Apakah ada tanggapan balik dari tim perwakilan R&D? Jika ada, disilakan jawab. Terima kasih Bapak Immanuel dan Bapak Christian atas keputusan yang telah diberikan. Saya berharap proyek kita untuk perubahan kemasan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, terima kasih. Jika rapat ini sudah terlaksana, demikian
telah berakhir rapat ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti rangkaian rapat dengan berkontribusi penuh pada rapat di pagi hari ini dan juga telah menaati tata tertib selama rapat berlangsung. Semoga hasil diskusi kita dapat menjadi landasan yang kokoh untuk langkah-langkah selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap terhubung dan tetap produktif. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk meninggalkan laman rapat. Terima kasih.